Welcome back to my YouTube channel dengan saya Apoteker Ana. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tentunya teman-teman ya. Kali ini saya mau membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dalam penggunaan dry shampoo teman-teman, seperti video saya yang sebelumnya ya. Nah, kali ini saya juga mau kasih giveaway karena ada edisi Natal nih teman-teman, buat satu orang yang beruntung untuk dapetin si dry shampoo ini. Caranya gampang banget, kalian tinggal tulis di komen pengalaman kalian menggunakan dry shampoo merek apapun ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Nah teman-teman, kita langsung aja ke manfaat penggunaan dry shampoo. Yang pertama ini dapat mengatasi kekeringan pada rambut ikal. Seperti apa sih? Jadi, si dry shampoo ini memang mengandung minyak yang melembabkan dan juga memberi nuansa alami pada rambut. Nah, yang kedua, teman-teman nggak perlu menggunakan hairspray lagi nih teman-teman. Kenapa? Karena si dry shampoo ini tidak mengandung alkohol. Jadi kalian bisa menggunakan si dry shampoo ini sebagai pengganti hairspray tentunya. Dan yang pasti, yang ketiga, yaitu dry shampoo ini dapat menyerap keringat. Jadi buat teman-teman yang malas berolahraga karena takut rambutnya akan lepek dan yang masih keringetan, si dry shampoo ini akan menyerap yang namanya lengket kalian dan keringat kalian pastinya. Dan yang keempat nih teman-teman, ini si dry shampoo ini yang pasti akan membuat rambut kalian lebih bervolume, terutama untuk rambut yang lurus dan yang lurus seperti saya teman-teman ya. Ini dry shampoo akan membuat rambut mudah disisir dan diatur sehingga rambut akan terlihat lebih bervolume dan yang pasti akan terlihat sangat terawat. Nah, sekarang kita membahas dari kekurangan penggunaan dry shampoo nih teman-teman. Apa sih kekurangannya? Yang pasti si dry shampoo ini tidak akan pernah membersihkan secara menyeluruh di kulit kepala kita. Jadi sebenarnya produk ini juga bisa mengurangi keseimbangan kandungan minyak rambut yang sebetulnya sehat untuk rambut kita sebenarnya. Jadi jika kita menggunakan produk ini secara terus-menerus tanpa membersihkan kulit kepala terlebih dahulu ya teman-teman ya, dry shampoo ini akan membuat kulit kepala kita menjadi kering dan kehilangan minyak yang bagus untuk kulit kepala kita. Jadi sebenarnya penggunaan si dry shampoo ini bukan berarti dengan penggunaan dry shampoo akhirnya teman-teman nih nggak keramas nih teman-teman. Itu juga salah besar ya teman-teman ya. Jadi tetap kita akan selalu keramas ya, seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Keramas itu yang baik itu adalah di 1 minggu kurang lebih 3 kali sehari atau 2 hari sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian merasa rambutnya lepek aja, kalian baru boleh menggunakan si dry shampoo ini. Nah, lalu dengan adanya kekurangan ini, bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, cara kita mengatasinya yaitu pilihlah produk yang mengandung aerosol, sehingga cenderung meninggalkan residu yang lebih sedikit. Atau kalian juga bisa nanti pilih yang namanya dry shampoo ini yang memang tidak menimbulkan residu teman-teman. Nah, ada lagi efek samping, bukan efek samping ya, kekurangan penggunaan dry shampoo yang kedua nih teman-teman. Jadi apa sih? Nah, si dry shampoo ini memang memudarkan warna rambut. Jadi memang ada data yang menunjukkan kalau si dry shampoo ini dapat menghilangkan minyak pada rambut yang berminyak dan lepek. Maka formulanya menimbulkan tekstur yang mengurangi kilauan warna rambut teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi ini? Jadi setiap ada kekurangan pasti ada cara mengatasinya ya teman-teman ya. Nah, cara mengatasinya dengan kondisi yang tadi ya teman-teman, ini adalah menggunakan dry shampoo sesekali itu nggak masalah. Tapi untuk rambut yang diwarnain penting memang menggunakan sampo-nya nanti yang color protection untuk si warna rambut pastinya, atau color protection shampoo ya teman-teman ya. Dan dry shampoo ini secara bergantian ini untuk mempertahankan kesehatan rambut. Jadi lebih baik kalian juga sering-sering nanti berkonsultasi dengan spesialis rambut yang pasti. Nah, itu saran saya. Dan yang ketiga nih, ada fakta lagi yang menyatakan bahwa dry shampoo ini tidak baik untuk proses pengguguran alami rambut. Jadi seperti halnya kulit wajah, rambut, kulit kepala kita memang memerlukan pembersihan yang baik setiap hari, dan rambut yang bersih serta bebas ketombe ini membantu pertumbuhan rambut secara optimal. Jadi masalah kulit kepala seperti kayak ketombe ini dapat menjadi lebih parah jika rambut tidak dibersihkan secara benar yang pasti. Dan hal ini dapat berpengaruh tidak hanya pada kesehatan pertumbuhan rambut yang ada di kepala,
Tentunya juga ini berpengaruh pada rambut yang akan tumbuh pastinya. Lalu bagaimana cara mengatasinya ya teman-teman ya? Nah, cara mengatasinya yang pasti memang untuk menghindari masalah kulit kepala rambut kering, gampang patah, terus sel kulit mati, ini kalian tetap harus fokusnya pada produk perawatan rambut yang memang mengatasi masalah si scalp itu sendiri atau ketombe itu sendiri. Jadi teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang dry shampoo. Salah satu mereknya yaitu yang saya mau bahas, Colab Dry Shampoo. Jadi Colab Dry Shampoo ini adalah salah satu sampo kering ya, dry shampoo ini yang memang lagi in di Indonesia. Dan dia sudah ada di 37 negara yang pasti. Dan kalau saya perhatikan, ini memang berasal dari UK teman-teman. Jadi sangat bagus banget dari segi formulanya. Nah, nanti saya akan tulis ingredientnya apa di bawah ya teman-teman ya. Jadi ingredientnya ini adalah ada butane, isobutane, propen, terus alkohol denat, aluminium straight, terus kemudian ada parfumnya juga di sini, terus ada citronellol, geraniol, linalol. Nanti kalian bisa baca pastinya teman-teman ya. Terus kalau kita lihat dari bentuknya atau dari sediaannya, ini berbentuk aerosol yang seperti saya tadi sebutkan bahwa aerosol ini memang akan menimbulkan residu yang sangat sedikit di kulit kepala kita. Dan bahkan dia mengklaimnya bahwa dia dapat amazing oil absorption without white residue. Jadi dia tidak menimbulkan si residu pastinya, tidak meninggalkan residu di kepala kita. Dan juga dia dapat menyerap keringat sehingga membuat rambut kita ini tidak lepek teman-teman. Dan si Colab ini teman-teman, ini ada 12 jenis kalau saya lihat dari websitenya. Dan ada 12 jenis, saya cuma di sini pegang ada kurang lebih ada 4 jenis yang saya pegang di sini. Ini ada yang unicorn, terus di sini ada yang original, terus kemudian di sini ada yang fruity, ini wanginya wangi buah-buahan, dan satu lagi ini adalah paradise. Dan yang paling saya suka di sini sebenarnya ini adalah unicorn. Jadi ini unicorn ini memang salah satu produk yang harus kalian punya sih sebenarnya. Jadi ini saya selalu siapin di tas saya pastinya. Jadi kalau rambut udah mulai lepek, saya biasanya langsung guna ini teman-teman. Nah, bagaimana cara penggunaan dari dry shampoo ini ya teman-teman? Nah, cara penggunaannya ini sangat mudah sekali. Kalian ambil, kocok dulu ya teman-teman ya sebelumnya. Ini saya taruh sini dulu ya teman-teman. Jadi ini kocok sebelumnya, terus kalian kurang lebih ada 20 cm ya teman-teman ya, baru kalian semprotkan. 20 cm kurang lebih semana ya, segini ya teman-teman ya. Jadi kalian langsung semprotkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah kalian semprotkan di rambut kalian, ini kalian tinggal pijit-pijit sih seperti ini. Nah, ini wanginya enak banget sih, bener-bener enak banget. Ini jadi rambut-rambut yang lepek ya, ini bisa bener-bener balik lagi. Bahkan ada dry shampoo yang memang akan mengembalikan, yang memang khusus ya untuk mengembalikan rambut menjadi lebih bervolume. Nah, kebetulan saya nggak ada di sini. Dan yang saya mau kasih buat teman-teman yang tadi saya informasiin, ini adalah dry shampoo paradise ya. Ini baru loh teman-teman. Nah, kalian bisa coba nanti tekstur dan formulanya. Jadi dry shampoo ini memang diformulakan khusus ya teman-teman, dan tidak meninggalkan residu putih seperti dry shampoo lainnya pastinya, sehingga disebut sebagai invisible formula dry shampoo. Jadi Colab Dry Shampoo ini memang cocok banget buat kamu yang aktif yang pastinya karena akan memberikan perlindungan dari sinar UV dan mempunyai daya serap minyak yang lebih tinggi. Dan dry shampoo ini juga memiliki aroma yang bermacam-macam, kayak ada wangi permen, terus coconut, rose, apple, melon, dan lain-lain. Dan karena mudah dipakai, dry shampoo ini juga tepat untuk cara merawat rambut kamu sehari-hari agar senantiasa segar, wangi, dan yang pasti bebas dari lepek. Demikian video dari saya tentang kelebihan serta kekurangan menggunakan dry shampoo dan juga review dari Colab Dry Shampoo nih teman-teman. Solusi untuk rambut kalian supaya nggak lepek pastinya. Dan
buat pemenang hari ini nanti saya akan DM langsung ke Instagram kalian pastinya ya teman-teman. Dan happy holiday selalu buat teman-teman semua, selalu sehat ya pastinya ya teman-teman ya. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, namaste.